Pengantar perencanaan media, seni media yang cocok untuk kebutuhan pemasaran pengiklan. Tugas perencana media adalah untuk mengembangkan rencana dan menyampaikan pesan kreatif ke target seefektif dan seefisien mungkin. Ini adalah pekerjaan yang menarik karena menggabungkan pemasaran, psikologi, bisnis pertunjukan, hukum, penelitian, teknologi, dan wawasan kreatif perencana yang sensitif terhadap kondisi manusia. Perencana memainkan peran ganda antara tenaga penjual dan klien, kadang-kadang berganti-ganti di antara keduanya, dari 1 menit ke menit yang berikutnya. Dalam peran penjualan, perencana harus meyakinkan pengiklan dan tim agensinya sendiri bahwa mereka telah mengembangkan media yang paling efektif. Misalnya, dengan telepon, situs web, televisi, majalah, atau media yang lainnya. Kemudian ada media sebagai sistem pengirim pesan. Tujuan utama media yaitu untuk menyampaikan konten pesan, hiburan, informasi, dan iklan ke khalayak luas. Media dianggap sebagai pembawa dan media sistem pengiriman. Mereka membawa iklan dan mengirimkannya ke individu yang membeli atau memilih media terlebih dahulu berdasarkan jenis dan kualitas hiburan, informasi, dan kedua jenis iklan yang mereka tayangkan. Kemudian perencanaan media. Perencanaan media terdiri dari serangkaian keputusan yang dibuat untuk menjawab pertanyaan seperti apa cara terbaik untuk mengirimkan iklan kepada calon pembeli merek atau layanan saya? Definisi ini agak umum, tetapi memberikan gambaran luas tentang apa itu perencanaan media. Perencana media berupaya menjawab pertanyaan spesifik seperti yang pertama, berapa banyak prospek untuk membeli merek produk tertentu yang saya butuhkan atau yang dapat saya jangkau? Kemudian, di media mana saya harus menempatkan iklan? Kemudian, beberapa kali sebulan prospek melihat setiap iklan? Kemudian, selama bulan-bulan manakah iklan akan muncul? Dan kemudian, di mana iklan akan muncul, di pasar dan wilayah mana? Dan yang terakhir, berapa banyak uang yang harus dihabiskan di setiap media? Ketika semua pertanyaan telah diajukan dan keputusan telah dibuat, rekomendasi dan alasan disusun dalam presentasi, biasanya PowerPoint, dan dokumen tertulis ini disebut sebagai rencana media. Kemudian yang terakhir ada perubahan wajah perencanaan media. Beberapa pemasar percaya bentuk media tradisional seperti televisi, surat kabar, majalah, dan radio ketinggalan zaman. Ini sebuah kesalahan. Meskipun internet secara keseluruhan sekarang dapat diakses oleh 86% populasi di seluruh ribuan situs yang disebut dengan long tail, membuatnya mahal untuk mengirimkan iklan di sejumlah besar orang dengan frekuensi yang cukup untuk menyampaikan pesan. Media massa, terutama program televisi, berperingkat tinggi dan majalah dengan sirkulasi besar. Media massa sangat penting untuk menciptakan kesadaran luas akan produk baru dan layanan untuk memperkuat kesadaran merek yang ada. Tetapi konsumen saat ini menginginkan lebih banyak informasi daripada yang dapat dikomunikasikan dengan media tradisional. Karena mereka berharap untuk mendapatkan informasi ini dari internet, rencana pemasaran harus mempertimbangkan bagaimana media ini dan terutama alat pencarian seperti Google dan Bing akan digunakan untuk membangun kesadaran yang telah dibuat dengan iklan massal. Pada saat yang sama, pengiklan ingin memperkuat kesadaran dengan merek yang sering disebut dengan media yang merupakan seorang media planner juga tahu kalau media massa memiliki limit dalam menyampaikan suatu iklan. Hal yang paling serius, audiens media massa tidak terlihat, mendengar, atau membaca sebuah media karena sebuah konten iklan. Sebuah media harus membedakan kebiasaan mereka untuk memperlihatkan materi editorial dan periklanan. Media broadcast seperti radio dan TV jarang dicari konsumen untuk mencari iklan itu sendiri. Konsumen akan memilih untuk menonton atau tidak menonton sebuah iklan komersil lebih ditentukan oleh kecerdasan dan nilai dari pesan dibanding penampilan dalam program yang menarik. Selain itu, media massa tradisional juga ada koran. Koran memiliki pilihan berita, hiburan, informasi, dan nilai katalog untuk pembaca mereka. Koran biasanya punya jumlah pembaca yang jumlahnya cukup baik di section berita lokal maupun
iklan. Koran merupakan media massa yang relatif tidak memiliki target. Di sisi lain, majalah lebih selektif dalam mencapai target periklanan mereka, seperti section fashion, hunian, atau sosial dapat mendatangkan banyak iklan untuk kepentingan tajuk rencana mereka. Tentunya, kualitas kadar kreatif dari iklan komersil mempengaruhi dampak ke customer dan berapa jumlah customer yang membaca dan melihat atau mendengar iklan tersebut. Selanjutnya ada online media. Pada prinsip dasarnya, media online dan media tradisional hampir sama, tapi ada dua pemikiran mengenai penempatan divisi medianya. Satu pemikiran berpikir bahwa media online sama sederhananya dengan medium lain untuk di-planning oleh grup media tradisional. Sedangkan pemikiran lain adalah untuk membuat unit departemen yang berbeda dari media departemen. Selanjutnya ada media khusus. Majalah dengan konsentrasi pada topik tertentu menarik pembaca dengan ketertarikan khusus seperti olahraga ski, manajemen keuangan, fotografi, atau barang-barang antik. Kategori media yang luas juga ada untuk mempertemukan hal-hal yang dibutuhkan untuk industri manufaktur, perusahaan servis, perdagangan grosir, retail, dan pekerja profesional. Media tersebut mengambil alih publikasi yang mengandung bahan tajuk rencana dan juga iklan yang berkaitan dengan pasar khusus. Media khusus lainnya ada secara eksklusif tujuannya untuk membawa pesan yang mengandung iklan-iklan. Media khusus lainnya adalah katalog. Lalu ada prosedur umum dalam media planning. Setelah menganalisis situasi marketing dan media planners merancang strategi marketing dan rancangan yang membuat sebuah tujuan marketing dan merancang apa yang akan dilakukan untuk menggapai tujuan tersebut. Kalau rancangan marketing sudah dirancang, harus menentukan sebuah strategi kreatif dari periklanan. Ini terdiri dari keputusan tentang apa yang akan disampaikan, bagaimana melaksanakannya, dan apa yang harus dicapai. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang course like BIR menggunakan internet online dan media untuk memperluas dampak media tradisional. Course like BIR menggunakan status sebagai BIR resmi NVL untuk menghubungkan merek ke NFL Draft. Tujuannya adalah untuk meningkatkan exposure selama musim off melalui TV, digital, ponsel, outdoor, dan keramahan di tempat. Jadi, sebagai sponsor presentasi eksklusif rancangan ESPN dan NFL Network, Course Like BIR menjalankan NVL bertema kreatif dan menerima fitur dan perangkat tambahan dalam program. Hasilnya, kampanye itu dipandang sebagai keberhasilan besar. Ratusan ribu orang mendaftar untuk menerima peringatan SMS seluler. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang peran perencanaan media yang berubah. Sebagai hasil dari kemajuan teknologi dan fragmentasi audien, peran perencana media telah berubah dalam pemikiran dan agensi media saat ini. Perencanaan media menempati peringkat penting bersama dengan pemasaran dan perencanaan yang kreatif. Perencanaan media dengan demikian bukanlah masalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relatif sederhana seperti di mana menempatkan iklan atau berapa banyak iklan yang dijalankan setiap minggu. Ini adalah masalah pembuktian bahwa keputusan optimal dibuat di bawah kondisi pemasaran tertentu. Pengiklan menuntut penjelasan semacam itu dan perencana media harus dapat menyediakannya. Perencana media saat ini telah berubah karena persyaratan untuk perencanaan telah berubah. Perencanaan baru harus memiliki luas pengetahuan yang luas, pemahaman pemasaran, keakraban penelitian, melek komputer, kesadaran perencanaan kreatif, dan ketajaman media untuk melakukan pekerjaan secara kompeten dalam kerangka inilah perencanaan media sekarang terjadi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kelas media. Perencana suka memisahkan media ke dalam berbagai kelas sebagai bentuk singkatan untuk kemampuan dan karakteristik yang berasal dari bentuk fisik mereka. Biasanya, perencana mengidentifikasi media tradisional, media non-tradisional, media online, dan media khusus. Selanjutnya, media massa tradisional. Media massa seperti surat kabar, majalah, radio, televisi sangat cocok untuk menyampaikan iklan juga berita, hiburan, dan konten pendidikan kepada halayak umum atau massa. Para perencana menganggap media massa berharga karena yang pertama, media semacam itu dapat dengan cepat mengirimkan audiens besar dengan biaya yang relatif rendah.
Yang kedua, mereka kirimkan iklan kepada audiens jenis khusus yang tertarik dengan editorial atau pemrograman masing-masing media. Yang terakhir, mereka cenderung mengembangkan loyalitas yang kuat di antara audiens yang kembali ke media favorit mereka dengan tingkat keteraturan yang tinggi. Selama bertahun-tahun, media massa tradisional telah mengembangkan sistem dan praktik yang merespon secara langsung dan efisien terhadap kebutuhan pemasaran pengiklan. Mereka mendapatkan sebagian besar dari uang iklan. Contohnya televisi adalah media massa tradisional yang kebanyakan orang pemikiran terlebih dahulu. Revolusi digital telah menghasilkan konvergensi platform di mana orang menonton program favorit mereka. Meskipun kita masih menyebutnya televisi, video adalah istilah yang lebih sesuai dengan satu-satunya perbedaan adalah platform tempat video itu ditayangkan. Berikutnya ini adalah lingkup aktivitas replanning media. Ini ada beberapa poin. Yang pertama adalah marketing problem atau masalah pemasaran. Marketing problem media adalah masalah yang terjadi dalam konteks lokal, nasional, atau bisnis ke bisnis. Misalnya, berapa total biaya pembuatan iklan dan bagaimana meningkatkan volume penjualan. Lalu, poin berikutnya adalah analisis situasi. Tujuannya adalah untuk memahami masalah pemasaran. Perusahaan dan kompetitornya dianalisis berdasarkan yang pertama, ukuran dan bagian dari total pasar. Yang kedua adalah laporan penjualan, biaya dan keuntungan. Ketiga adalah praktik distribusi. Keempat, metode penjualan. Yang kelima, penggunaan iklan. Yang keenam, identifikasi prospek. Dan yang ketujuh adalah sifat produk. Lalu poin berikutnya adalah perencanaan strategi pemasaran. Tujuannya adalah untuk merencanakan kegiatan yang akan menyelesaikan satu atau lebih dari permasalahan pemasaran, termasuk penentuan tujuan pemasaran, belanja produk strategi, strategi distribusi, elemen mana dari campuran pemasaran yang akan digunakan, dan yang terakhir adalah identifikasi segmen pasar terbaik. Lalu poin berikutnya adalah perencanaan strategi kreatif. Tujuannya adalah untuk menentukan apa yang dikomunikasikan melalui iklan, termasuk penentuan bagaimana produk dapat memenuhi kebutuhan konsumen, bagaimana produk akan diposisikan di iklan, salin tema, tujuan spesifik dari setiap iklan, dan jumlah serta ukuran iklan. Lalu berikutnya adalah media planning atau perencanaan media. Hal pertama yang dilakukan perencana media adalah menentukan tujuan dari media planning, seperti segmentasi iklan, berapa target yang harus dicapai, dan sebagainya. Setelah menentukan tujuan, hal kedua ialah menyusun strategi. Tujuan ialah dasar menentukan strategi media yang mencakup jenis media apa yang digunakan, iklan siaran nasional ataukah iklan spot yang akan dipilih, dan bagaimana penjadwalan iklan dan sebagainya. Setelah menyusun strategi, implementasi rencana pun dimulai, seperti pemilihan sarana iklan, ukuran iklan, dan sebagainya. Rencana media juga dirancang khusus untuk tujuan kebutuhan periklanan tertentu. Hal ini penting dalam perencanaan media, karena harus berbeda dari sebelumnya. Untuk produk yang sama, tujuannya adalah untuk mengikuti situasi pemasaran yang berubah-ubah dan juga mengimbangi kompetitor. Lalu yang berikutnya adalah prinsip memilih sarana iklan. Berikutnya adalah prinsip memilih sarana iklan. Ini ada 4 prinsip. Yang pertama adalah menghitung jumlah frekuensi atau pengulangan iklan. Lalu yang kedua adalah menghitung biaya terendah per 1000 tayangan. Ketiga, meminimalisir pemborosan. Dan yang keempat adalah menentukan anggaran tertentu. Prinsip-prinsip ini paling berlaku ketika memilih sarana untuk produk yang diproduksi dan dikonsumsi secara massal, seperti makanan, pakaian, atau mobil. Meski begitu, mereka lebih sulit dieksekusi karena prinsip-prinsipnya harus sama dalam memilih sarana di mana prospek didistribusikan secara tidak merata ke seluruh populasi. Mungkin biaya kurang efisien untuk menjangkau prospek tersebut daripada menjangkau prospek untuk produk yang dikonsumsi massal, karena perencana harus memilih sarana yang tepat untuk membidik target konsumen. Masalah dalam perencanaan media. Walaupun media sangat
penting dalam agen periklanan, namun tidak dilakukan seefisien yang diperkirakan. Perencana juga menghadapi banyak masalah yang membuatnya sulit mencapai keputusan objektif. Contohnya seperti tidak cukupnya data media. Media perencana sering membutuhkan lebih banyak data tentang pasar dan media daripada yang tersedia. Beberapa tidak tersedia baik karena audiens tidak dapat diukur atau datanya terlalu mahal untuk dikumpulkan. Seperti iklan yang tayang di TV. Apabila ada orang di depan televisi dan ia mengatakan menonton televisi tersebut, tapi tidak ada jaminan bila mereka memperhatikan iklan. Masalah lain dalam perencanaan TV adalah keputusan tentang kinerja program TV di mana masa depan harus didasarkan atas kinerja pada masa lalu. Jika masa depan berbeda dengan masa lalu, maka data yang menjadi dasar pengambilan keputusan akan tidak berguna. Lalu ada tekanan waktu. Masalah yang mempengaruhi perencanaan media dengan cara yang berbeda adalah tekanan waktu yang terlibat dalam pengambilan keputusan, diperparah oleh ketersediaan email yang mengarah pada ekspektasi respon instan. Masalah lain yang terkait waktu adalah terbatasnya waktu siaran dan program yang tersedia untuk dibeli oleh pengiklan pada waktu tertentu. Dapat diperparah jika klien lambat dalam menyetujui anggaran. Dalam hal ini, periode waktu dan program siaran yang paling diinginkan dapat dijual sebelum pengiklan memasuki pasar. Dan data penelitian sangat banyak sehingga tidak ada personel atau waktu untuk menganalisis data tersebut. Lalu ada pengaruh kelembagaan terhadap keputusan media. Salah satu pengaruh eksternal yang kurang jelas pada keputusan media adalah efek dari tekanan klien untuk menggunakan atau tidak menggunakan kendaraan media tertentu atau menggunakannya dengan cara tertentu. Lalu ada kurangnya objektivitas. Salah satu masalah yang terus berlanjut dalam pengambilan keputusan media adalah susahnya berpikir tentang strategi. Perencana tidak selalu objektif. Objektivitas dipengaruhi ketika perencana mendapat data relatif yang mutlak. Selanjutnya ada mengukur efektivitas periklanan. Efektivitas tanggapan langsung iklan online dapat diukur sangat akurat dengan menggunakan rasio klik tayang dan jumlah arahan yang dihasilkan. Tapi untuk barang-barang paket konsumen dan banyak produk lainnya yang tujuan periklanannya melampaui tanggapan langsung, tidak ada cara yang diterima secara umum untuk mengukur dan efektivitas periklanan. Ini membuatnya sulit untuk membuktikan kebenaran keputusan media di luar informasi audiens yang dilaporkan dalam sumber penelitian. Terlepas dari masalah ini, pengambilan keputusan meningkat dan tidak diragukan lagi akan meningkat selama orang yang bertanggung jawab menyadari ada masalah dan berusaha untuk memperbaiki situasi. Terima kasih.